Selamat pagi, nama saya Joko Rianto. Saya dari Semarang. Di sini saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 dari Universitas Semarang. Di sini saya akan menyampaikan video tentang uji kinerja saya dengan menggunakan materi berpikir komputasional, di mana di materi tersebut saya menggunakan pendekatan problem based learning dan melanjutkan di modul ajar yang pertemuan kedua. Jadi di pertemuan pertama itu saya menggunakan algoritma, yang di pertemuan kedua ini saya menggunakan menggambar flowchart. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya anak-anak hebat. Pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ini melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang algoritma. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana algoritma itu kita konversikan ke dalam bentuk flowchart atau diagram alur. Oke, untuk memulai pada pelajaran pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa dulu. Untuk Brian, doa, tolong dipimpin. Tolong pimpin doa, ya kesini ya. Di sini aja nggak apa. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Saya pimpin dengan agama Buddha. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddha Bhagawata Mabewatemi Swakato Bhagawata Dhammo Dhamma Namasami Supati Pano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabe Sata Bhawatu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Ya, terima kasih Mas Brian. Silakan duduk kembali. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, setelah kita tadi berdoa dipimpin oleh Mas Brian, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Oke, untuk semuanya dimohon untuk berdiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Setelah kita berdoa dan menyanyikan lagu nasional, saya absen dulu ya. Felicia Olsen. Hadir, Pak. Oh ya, oke. Cynthia Helena. Hadir, Pak. Hadir. Eukarista Katarina. Hadir, Pak. Ellen Kalista. Hadir, Pak. Indah Esa. Hadir, Pak. Valdo Putra. Hadir, Pak. Tio Marcelino. Oke. Yursel Amoret. Ya, baik, Yursel. Selanjutnya Brian Eka Putra. Hadir, Pak. Selanjutnya William. Hadir, Pak. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya. Oke. Selanjutnya saya minta tolong diperiksa kerapiannya, bajunya, sabuknya, tolong dicek semuanya. Yang belum rapi silahkan berdiri dulu, dirapikan baju-bajunya. Pastikan di atas meja tidak ada tas. Yang ada di atas meja hanya alat tulis dan tidak ada makanan. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Selanjutnya minta tolong diperiksa kebersihannya di bawah meja kalian, apakah ada sampah-sampah. Kalau masih ada silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Kalau sudah tidak ada, ya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, periksa lagi KL3-nya ya. Pastikan di tempat kalian, di bawah kalian aman, tidak ada kabel stop kontak, tidak ada aliran listrik. Nanti kalau ada sangat berbahaya, bisa mengakibatkan kecelakaan yang cukup fatal ya. Jangan sampai nanti waktu belajar kalian kesetrum.
Oke, kalau sudah aman, kita lanjutkan. Ya, ada yang tahu alur? Felicia Olsen, kira-kira alur itu apa ya? Itu kayak urutan, Pak. Oke, kayak urutan. Selanjutnya Yursel Amoret, alur itu apa ya? Alur itu awal dan akhir. Awal dan akhir. Oke, selanjutnya Indah Esa, alur itu apa kira-kira? Sebuah proses yang ada awal dan akhirnya. Awal dan akhirnya. Oke, selanjutnya William, alur itu apa kira-kira? Sesuatu yang berurutan. Sesuatu yang berurutan. Oke. Tadi sudah disampaikan dari teman-teman kalian ya, ada yang mengatakan urutan, sesuatu yang berurutan, ada proses dan ada akhir, ada awal dan ada akhir. Kemudian di mana ada proses yang diawali dan diakhiri. Nah, ternyata alur itu adalah urutan atau langkah-langkah. Jadi memang pada dasarnya yang namanya alur itu kita mulai dari sebuah awalan, kemudian harus kita akhiri dengan akhir. Tapi di tengah-tengahnya itu harus ada yang namanya proses. Oke, selanjutnya ada yang tahu apa itu diagram alur? Cynthia. Sebuah diagram gambar. Oke, selanjutnya Valdo, diagram alur itu apa sih? Urutan yang berbentuk bagan. Urutan yang berbentuk bagan. Oke, selanjutnya Ellen Kalista, diagram alur itu apa? Alur yang dibuat dari gambar. Oke, selanjutnya Brian Eka Putra, diagram alur itu kira-kira apa ya? Urutan yang berbentuk diagram, Pak. Urutan yang berbentuk diagram. Ya, jawabannya hampir mirip-mirip ya. Karena pada dasarnya ya tadi kalian menjawabnya alur itu apa, diagram itu apa, kemudian kalian mengkombin jawabannya tersebut ya. Nah, ternyata diagram alur itu adalah sebuah skema atau sebuah urutan yang berisikan langkah-langkah algoritma. Jadi, langkah-langkah algoritma yang sudah kita pelajari kemarin di minggu lalu di pertemuan yang sebelum ini, itu kan kita belajar tentang algoritma. Nah, ternyata dari algoritma itu bisa kita konversikan atau bisa kita terapkan ke dalam bentuk diagram alur. Nanti ada gambar-gambarnya. Oke. Yang terakhir, apa itu flowchart? Nah, untuk flowchart itu nanti akan saya sampaikan atau saya jabarkan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di pertemuan pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan algoritma ke dalam bentuk flowchart. Jadi nanti bagaimana sih kira-kira algoritma itu akan berpindah menjadi bentuk flowchart. Yang kedua, menganalisa algoritma ke dalam bentuk flowchart. Jadi gambar flowchart itu yang akan kita pakai untuk algoritma bentuknya apa saja. Jadi kalau input nanti bentuknya seperti apa, kalau proses bentuknya seperti apa, kalau dimulai itu nanti shape atau bentuk flowchartnya seperti apa. Yang ketiga, menerapkan algoritma ke dalam bentuk flowchart. Jadi kalau kita sudah tahu nanti pemilihan bentuknya atau shape flowchartnya seperti apa, baru kita nanti menerapkan algoritmanya ke dalam bentuk flowchart. Selanjutnya tahapan pembelajarannya. Yang pertama, menguraikan sebuah masalah. Jadi sebelum kita membuat flowchart, pastikan kita sudah tahu masalahnya apa dulu. Kemudian kita cari solusinya, kemudian mengurutkan tahapan penyelesaian masalah dalam bentuk algoritma seperti di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau ada masalah, kita urutkan tahapan penyelesaiannya, tentunya dalam bentuk algoritma. Nah, yang keempat, menerapkan masalah ke dalam algoritma. Jadi setelah kita tahu masalah-masalahnya, kemudian kita terapkan ke dalam algoritma, tentu dengan cara diurut-urutkan ya, jangan sembarangan karena algoritma itu harus terurut. Yang kelima, menerapkan algoritma ke dalam bentuk flowchart. Jadi kalau kita sudah tahu algoritmanya seperti apa, baru kita konversikan ke dalam bentuk flowchart. Sebenarnya isi dari flowchart itu sama dengan algoritma, cuman bedanya kalau algoritma itu kalau flowchart itu ada gambarnya. Oke, untuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menggunakan problem based learning, di mana nanti kalian akan saya kasih kasus, kemudian kita selesaikan bersama-sama. Tentunya kalian selesaikan terlebih dahulu, nanti kalau kalian tidak tahu kita diskusikan bersama-sama. Nanti ada masalah yang diselesaikan secara mandiri dan ada yang diselesaikan secara kelompok. Nah, ternyata di dalam pelajaran berpikir komputasional ini sangat dibutuhkan di IDUKA. Kalian tahu IDUKA tidak? Belum tahu? Ya, IDUKA itu adalah industri usaha dan kewirausahaan. Jadi ini sama halnya kalau nanti kalian di tempat prakerja atau tempat magang. Ini adalah industri ya. Jadi nanti kalau kalian kelas 11 itu kan akan magang. Nah, ternyata tentang pemrograman atau berpikir komputasional ini sangat dibutuhkan di industri. Nah, berangkat dari siswa prakerin, ternyata kebutuhan akan pemrograman yang diawali dengan analisis algoritma. Jadi kalian harus tahu algoritmanya dulu, kemudian diaplikasikan ke flowchart, itu sangat dibutuhkan di dunia kerja.
merupakan kesempatan emas bagi siswa SMK, tentunya kalian ya, untuk mengambil hal tersebut. Pergunakan ilmu pemrograman dengan baik, karena ini peluang besar bagi generasi milenial yang tahu tentang teknologi. Jadi kenapa harus saya camkan pergunakan ilmu pemrograman dengan baik? Jadi kalau tidak kalian dalami dengan baik-baik, dengan attitude yang baik atau etika profesi yang baik, kalau kalian tahu tentang hacker itu kan dia pasti tahu tentang pemrograman, cuman salahnya adalah dia menyalahgunakan dari pengetahuannya tersebut. Jadi nanti kalau kalian sudah belajar pemrograman, minta tolong tidak disalahgunakan. Oke, selanjutnya saya sampaikan dulu tentang sedikit materi ulasan. Silakan di-scan dulu menggunakan HP kalian semuanya. Ini materi sudah saya upload di Flipping Book ya. Nah, nanti silakan kalian baca modulnya. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca. Nah, itu isinya nanti sekelumit tentang pelajaran berpikir komputasional ya. Oke, cukup ya. Oke, biar tambah semangat, mari kita yel-yel dulu ya. Yel-yelnya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Silakan semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri biar semangat, biar nggak ngantuk. Tadi Bu Indah sempat mengantuk tadi ya. Oke, semuanya tangan kanan di atas semua. Kita harus semangat nih. Yel-yelnya adalah SMK, 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 SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. SMK-nya 3 kali ya. Oke. 1, 2, 3. SMK, 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 SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Oke, aplaus buat kalian semuanya. Silakan duduk kembali. Ya, gimana? Sudah cukup semangat? Belum? Mau yel-yel lagi? Jangan ya. Sudah cukup. Oke. Oke, sebelum kita masuk di inti materinya, ini saya kasih pretest dulu atau evaluasi awal ya. Ini nanti akan saya tanya ke kalian semuanya ya. Ada yang pernah tahu apa itu infografis? Kira-kira siapa nih, Felicia? Infografis itu apa sih? Poster atau flyer. Poster atau flyer. Oke. Selanjutnya, Theo Marcelino, infografis itu apa kira-kira ya? Info yang berbentuk gambar, bisa data atau software. Oke. Selanjutnya, infografis itu apa? Yuk Karista. Sebuah poster dan gambar yang ada infonya. Sebuah poster atau gambar yang ada isinya. Oke, cukup masuk ya. Kemarin pas di awal kelas 11 kalian sudah mendapatkan tugas membuat infografis. Tentunya kalian sudah tahu tentang apa itu infografis. Jadi di mana sebuah gambar atau poster yang terdapat alur-alur sebuah petunjuk untuk atau pengumuman ya yang ada alurnya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, yang kedua, ada yang pernah melihat sebuah skema atau urutan di papan pengumuman? Indah Esa, sudah pernah melihat belum? Pernah lihat waktu acara pemilu. Waktu acara pemilu, oke. Selanjutnya, Ellen Kalista, sudah pernah melihat belum sebuah skema urutan atau di papan pengumuman? Pernah Pak, di puskesmas. Di puskesmas, oke. Selanjutnya, Brian Eka Putra, sudah pernah melihat belum papan pengumuman? Saya pernah tahu waktu acara konser Blackpink. Konser Blackpink. Kenapa cowok yang nonton Blackpink? Selanjutnya Valdo Putra, pernah lihat belum? Saya pernah lihat di tempat wisata. Di tempat wisata. Oke. Selanjutnya William, sudah pernah lihat belum sebuah skema atau apa urutan? Lihat di kantor pemerintah. Di kantor pemerintah. Ya. Memang beberapa kalau kita mendatangi seperti tadi konser atau di kantor pemerintah atau di puskesmas itu di situ terdapat alur ya. Apalagi kalau kita lagi ke puskesmas, jadi kalau nanti alur pasien menggunakan kartu BPJS itu alurnya tidak sama dengan pasien yang menggunakan umum. Jadi nanti di situ ada alur-alurnya. Nah, itu kurang lebih itu yang disebut dengan infografis. Nah, itu sebenarnya mirip-mirip dengan flowchart, cuman di situ tidak ada simbol flowchartnya. Mungkin ada, tapi tidak sesuai yang ada di gambar flowchart. Oke, yang ketiga seperti alur kayak kalau kita membuat SIM ya atau KTP atau alur pendaftaran siswa. Apakah di sini ada yang sudah punya SIM? Saya.
Udah punya SIM, Willy. Oke, ada yang punya KTP? Saya. Sudah punya juga? Berarti sudah 17 tahun ya. Willy. Yang lainnya belum ya? Atau lagi 15? Masih 15 tahun. Oke, masih lama ya berarti ya? 2 tahun lagi, Pak. Ada yang 2 tahun lagi. Oke. Saya lanjutkan. Apa itu diagram Alor? Tadi kita sudah mendiskusikan tentang apa itu diagram Alor ya. Nah, ternyata diagram Alor itu adalah diagram yang memperlihatkan langkah-langkah dalam suatu proses, atau diagram alur dasar mudah untuk dibuat, dan karena bentuknya sederhana dan visual jadi mudah dimengerti. Kalau kemarin kita belajar tentang algoritma, itu kita kan membaca teks. Jadi kalau kita sudah pindahkan atau arahkan ke diagram alur atau flowchart, nanti orang atau Anda itu akan mudah untuk membacanya. Jadi alurnya itu lebih mudah dilihat karena di situ ada simbol-simbol dan ada panah-panahnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kira-kira diagram alur itu bentuknya seperti apa? Ini saya tampilkan videonya ya. Dan proses di dalam suatu program secara logika. Ada berbagai jenis flowchart, dan yang akan dibahas di sini adalah program flowchart atau diagram alias program. Simbol-simbol dalam flowchart memiliki makna yang berbeda. Simbol-simbol tersebut meliputi simbol berbentuk elips bernama simbol terminator yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri sebuah flowchart atau algoritma. Simbol berbentuk segi 6 bernama simbol preparation yang berfungsi untuk menunjukkan proses inisialisasi variabel atau pemberian nilai awal kepada sebuah variabel. Simbol berbentuk jajar jenjang bernama simbol input-output atau simbol data, berfungsi untuk menunjukkan input-output data yang dilakukan oleh user secara manual. Simbol berbentuk persegi panjang bernama simbol proses, berfungsi untuk menunjukkan proses yang dilakukan oleh mesin komputer. Simbol berbentuk belah ketupat bernama simbol decision, berfungsi untuk menunjukkan proses pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Untuk menghubungkan semuanya, digunakan simbol anak panah bernama simbol arrow yang bertujuan untuk menunjukkan arah aliran. Contoh flowchart pertama. Di sini kita akan belajar membuat flowchart sederhana. Misalnya, untuk membuat flowchart luas lapangan sepak bola. Jika diketahui panjang sama dengan 120 meter dan lebar sama dengan 90 meter. Nah, flowchartnya adalah pertama dengan membuat simbol terminator bertuliskan start terlebih dahulu, karena setiap flowchart diawali dengan simbol ini. Oleh karena panjang dan lebarnya sudah diketahui, kita membutuhkan simbol preparation untuk memberikan nilai awal pada variabel, berupa panjang sama dengan 120, lebar sama dengan 90. Berikutnya, kita akan menghitung luas lapangan sepak bola dengan menggunakan simbol proses lengkap dengan rumusnya berupa luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk menampilkan hasilnya di layar monitor, kita membutuhkan simbol output bertuliskan byte luas dan flowchart diakhiri dengan simbol terminator bertuliskan N. Untuk menghubungkan semua simbol ini digunakan simbol arrow yang berbentuk sederhana dan menunjukkan arah aliran. Dengan demikian, flowchart untuk menghitung luas lapangan sepak bola pun selesai. Contoh flowchart kedua. Bagaimana jika kita ingin menghitung luas lapangan basket atau luas lapangan tenis atau bahkan luas kolam renang yang sama-sama memiliki bentuk persegi panjang seperti lapangan sepak bola, tapi tentu saja panjang dan lebarnya berbeda. Nah, disinilah diperlukan simbol input. Kita bisa menggunakan flowchart yang tadi dengan menggunakan
Simbol input untuk mengganti simbol preparation bertuliskan garis panjang koma lebar. Maka dengan ini user dapat menentukan nilai panjang dan lebar yang berbeda secara manual. Contoh flowchart ketiga. Pada contoh flowchart ini kita akan menggunakan simbol decision, misalnya untuk membuat flowchart berdasarkan logika lampu lalu lintas. Flowchartnya akan menjadi seperti ini. Seperti biasa, sebuah flowchart selalu diawali dengan simbol terminator start. Kemudian kita membutuhkan simbol input untuk membaca warna lampu dari user. Selanjutnya, kita membutuhkan simbol decision untuk mengecek apakah warna lampunya sama dengan merah. Jika ya, ikuti anak panah true, sehingga diperoleh keterangan dengan ganti. Jika tidak, ikuti tak anak panah false. Kita membutuhkan satu simbol decision lagi untuk mengecek apakah warna lampunya kuning. Jika ya, ikuti anak panah true, sehingga diperoleh keterangan sama dengan hati-hati. Jika tidak, ikuti anak panah false. Otomatis warna lampunya hijau, sehingga keterangannya sama dengan jalan. Untuk menampilkan hasil keterangan ini di layar monitor, kita menggunakan simbol output bertuliskan write keterangan. Jangan lupa, flowchart kita diakhiri dengan simbol terminator bertuliskan M. Dengan demikian, flowchart berdasarkan logika lampu lalu lintas selesai. Kelebihan dan kekurangan penulisan algoritma dengan flowchart. Kelebihannya antara lain adalah mudah dibaca dan dipahami karena adanya standarisasi penulisan dan simbol. Kemudian, cocok untuk algoritma tak kompleks atau yang memiliki tingkat kerumitan rendah, serta cukup rinci dengan pengambilan secara visual. Sedangkan kekurangannya adalah tidak cocok untuk algoritma yang kompleks atau memiliki tingkat kerumitan tinggi. Kemudian, cukup sulit untuk diterjemahkan ke kode program yang sebenarnya. Dan proses yang digambarkan kurang detail karena kurangnya ruang untuk penulisan flowchart. Silahkan perhatikan flowchart ini. Jika Anda belum paham, silahkan klik replay. Namun, jika Anda sudah paham dengan materi flowchart, maka slide ini akan berakhir dalam 3, 2, 1. Oke, itu tadi video tentang bagaimana menggambar flowchart. Cukup mudah ya, sederhana. Oke, berdasarkan jurnal ini yang saya baca ya. Jadi ternyata itu flowchart itu juga digunakan waktu kalau kalian nanti kuliah di jurusan komputer. DKV juga ada, TI juga ada, SI pun ada. Jadi berdasarkan jurnal ini bagaimana memahami penggunaan diagram arus data. Kalau yang di sini menggunakan DFD. Ini mirip-mirip dengan flowchart ya. Diagram arus data atau yang sering disebut dengan data flow diagram atau DFD itu merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi yang dapat digunakan untuk menggambarkan analisis maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Jadi flowchart atau DFD itu untuk mentranslate, jadi bagaimana kebutuhannya di lapangan kemudian diaplikasikan oleh atau dibaca oleh programmer untuk dibuat programnya. Jadi cukup rumit ya. Jadi kalau kalian pernah datang ke Indomaret atau ke mall itu ada sistem kasir. Nah, itu sebenarnya dia dibuat menggunakan coding. Tentunya si programmer itu akan membaca bagaimana dia akan membuat programnya itu kan tergantung dari kebutuhan si Indomaretnya itu atau Alfamart ya. Dia mau bikin program seperti apa. Nah, makanya DFD ini adalah jembatan antara user atau pemesan atau pengguna komputer atau aplikasi kepada programmernya. Jadi biar nanti jadinya aplikasinya seperti apa itu nanti menggunakan flowchart atau salah satunya DFD. Oke, selanjutnya untuk simbol flowchartnya ya ini yang nanti akan kalian gunakan. Itu sudah saya kasih tanda panah yang tidak ada panah, berarti nanti untuk kelas 11 itu tidak digunakan ya karena yang lainnya itu nanti akan digunakan kalau kalian nanti sekolah atau kuliah di jurusan komputer itu pasti akan menggunakan flowchart yang lebih kompleks lagi ya. Yang pertama flow atau tadi arrow ya, jadi itu untuk menghubungkan simbol-simbol flowchart. Kalau tidak ada arrow-nya berarti flowchart-nya dia tidak ada arahnya atau dia itu dari siapa sih sebenarnya. Nah, nanti kalau kalian menggunakan atau membuat flowchart pastikan harus ada arrow-nya. Tidak mungkin flowchart kok tidak ada panahnya, itu salah. Yang kedua adalah terminator simbol, itu digunakan sebagai awalan.
biasanya berisi dengan start atau mulai, kemudian berisi dengan selesai atau end. Nah, itu yang di bagian simbol terminator. Selanjutnya konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses di dalam lembar yang sama. Ini kalau kalian nanti membuat flowchart, terus halamannya kurang di sini ya, atau saya buat landscape, di sini kok ini udah habis halamannya, kalian menyambung di sebelahnya sini, itu menggunakan yang berbentuk lingkaran atau konektor simbol. Selanjutnya ada konektor simbol selanjutnya, yaitu bentuknya persegi panjang, cuman di bagian bawahnya itu ada lancipnya. Itu mirip dengan yang tadi lingkaran, cuman kalau dia lingkaran itu di satu halaman, kalau yang konektor simbol selanjutnya itu pindah halaman atau pindah kertas, menggunakan simbol konektor yang itu. Selanjutnya yaitu simbol processing simbol, dia berbentuk persegi panjang. Ini nanti isinya sebuah processing seperti tadi untuk menghitung luas, untuk menghitung volume, kalian nanti mengaduk atau menggoreng. Nah, itu untuk kegiatan, semua kegiatan atau yang menggunakan kata kerja itu nanti simbolnya berbentuk persegi panjang. Selanjutnya ada simbol decision, ini nanti berisi untuk pemilihan proses. Nah, ini kira-kira saya akan membelok ke kanan atau ke kiri, saya akan makan atau saya akan minum, saya akan menghitung lagi atau tidak. Nah, itu nanti berbentuk apa itu ya, belah ketupat ya, atau simbol decision. Yang terakhir simbol input output, ini nanti isinya adalah inputan. Jadi kayak siapkan air putih, siapkan sambal, siapkan nasi, panjangnya berapa, volume berapa, panjang berapa, tinggi berapa. Jadi ini kalau di matematika itu masuk dalam ranahnya diketahui. Jadi panjangnya berapa senti, tingginya berapa senti. Nah, itu bentuknya nanti simbol input output. Oke, selanjutnya ini ada contoh diagram alur. Nah, itu ada set code-nya ya. Jadi kalau tadi simbol terminator itu start, kemudian ini adalah contoh diagram alur untuk meminjam buku. Jadi kita ambil bukunya dulu, kemudian catat kode bukunya. Jika sudah selesai, jika belum selesai, maka kita buat kode baru. Ini artinya buku itu ternyata belum ada kode bukunya, jadi harus kita daftarkan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah selesai, kembalikan lagi ke rak gitu ya. Ini salah satu bentuk dari diagram alur meminjam atau mengembalikan buku. Mungkin nanti kalau kalian ke perpustakaan itu bentuknya tidak sepertinya. Bentuknya kayak infografis yang tadi sudah kalian sampaikan atau yang sudah kalian buat. Kalau dalam coding bentuknya nanti akan flowchart seperti ini. Nah, silakan gunakan HP kalian, scan marker ini ya. Nanti kalian akan melihat bentuk-bentuk flowchart itu seperti apa di HP kalian. Ya, silakan di scan markernya. Sudah belum? Indah sudah? Sudah. Oke. Coba itu aplikasinya. Ini aplikasi untuk melihat atau mereview seperti apa sih bentuk-bentuk flowchart itu. Nah, gitu ya. Nah, kalian bisa coba-coba menggambar flowchart menggunakan aplikasi HP ya. Ternyata sekarang menggambar flowchart tidak hanya tulis tangan atau tidak hanya menggunakan aplikasi Visio biasanya ya. Ternyata pakai perangkat device mobile pun juga bisa untuk menggambar flowchart. Silakan dicoba-coba dulu. Nanti kalau ada tugas, kemudian pas kalian luar kota atau tidak membawa buku, kalian bisa membuat menggunakan flowchart. Nanti tinggal dikirimkan ke e-learningnya kita ya di SMK Nusa Putra 1 fresto.sca.id. Oke, sudah cukup? Nah, sekarang ada LKPD, lembar kerja peserta didik mandiri ya. Ini nanti kerjakan secara individu, siapkan alat tulis kalian. Yang pertama bagaimana algoritma membuat es teh manis, yang kedua adalah membuat diagram alurnya seperti apa ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Nanti akan saya tanya ini kira-kira prosesnya seperti apa. Kita diskusikan bersama-sama ya anak-anak. Oke, sudah? Nah, akan saya tanya ya. William, kira-kira proses membuat es teh manis bagaimana sih secara urut-urutannya? Yang pertama apa, William? Jadi yang pertama tuh itu menyiapkan alat dan bahan seperti teh, gula, pasir, air panas, terus semuanya itu ditaruh di gelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Valdo, yang kedua langkahnya apa kira-kira kalau membuat es teh manis? Ya. Yang kedua itu gula pasir, teh, celup ditaruh di gelas lalu menuangkan air panas.
Menuangkan air panas. Oke, selanjutnya Yursel Amoret. Langkah ketiganya apa nih? Tadi sudah 2 orang menyampaikan langkah-langkah membuat es teh manis. Gula pasir sama teh ditaruh di gelas, kasih air panas lalu diaduk. Oke. Baik, selanjutnya Ellen Kalista. Langkah keempat apa ini kalau membuat es teh manis? Teh dan gula taruh gelas, kasih air panas setengah gelas, aduk dulu baru dikasih es, itu baru nikmat. Oke, nikmat ya kalau sudah dikasih es batu. Oke, yang terakhir Tio Marcelino. Langkahnya apa nih? Langkah dalam membuat es teh manis. Teh dikasih susu kental manis itu enak juga ternyata. Oh ya, kalau Tio Marcelino dia lebih suka menggunakan susu kental manis. Jadi nanti apa ya, ibaratnya kayak teh susu gitu ya, yang ada di mall-mall gitu ya, atau yang ada di banyak jalan gitu. Oke, silakan nanti tugas itu LKPD Mandirinya dikumpulkan di e-learning kita ya, yang tadi sudah kita diskusikan. Tadi kan sudah disampaikan urut-urutannya seperti apa. Nanti minta tolong kalian buat algoritmanya, kemudian juga buat diagram alurnya atau flowchartnya. Oke, selanjutnya ini ada LKPD kelompok. Ini dikerjakan secara kelompok ya. Di sini ada 3 kelompok. Nanti saya minta tolong salah satu maju ke depan untuk menulis algoritmanya. Diskusikan dengan kelompok Anda dan dikerjakan dengan cermat dan teliti. Yang pertama, membuat algoritma telur dadar. Kemudian yang kedua adalah membuat flowchart untuk koneksi internet ke HP. Jadi yang disiapkan adalah handphone dan laptop. Oke, ini saya minta satu maju untuk menuliskan yang algoritma membuat telur dadar. Ya, Ellen Kalisa. Coba dibuat. Ini saya kasih spidol di papan tulis. Ya. Nanti tak stop. Gak apa, situ aja gak apa. Ya. Oke, nanti saya minta tolong kelompok yang lain untuk menanggapi ya. Yang lain sambil mengerjakan LKPD mandirinya ya. Kelompoknya dan mandiri ya tentunya ya. Karena ini nanti dikumpulkan secara kelompok, jadi jangan lupa nanti nama, kemudian nomor absen dan kelasnya dicantumkan di lembar kerja kelompok kalian semuanya, di LKPD kelompok kalian. Di sini ada 3 kelompok, jadi nanti masing-masing kelompok mencantumkan nama-nama teman kelompoknya. Jangan ada yang ketinggalan, karena nanti akan mempengaruhi penilaiannya. Oke, sudah cukup, Ellen. Silakan duduk. Ya. Ya, ini saya minta kelompok lain untuk menanggapi ya. Terima kasih. Felicia, coba. Tadi yang dikerjakan oleh Ellen, itu kira-kira bagaimana tanggapanmu? Saya biasanya menabur garamnya kalau telur kocoknya udah dituang ke dalam wajan. Oke, Feli itu biasanya menaburkan garam kalau telur kocoknya sudah dituangkan di wajan. Jadi dia menuangkan telur yang sudah dikocok ke wajan baru ditaburi garam. Oke, selanjutnya Yursel Amoret, silakan ditanggapi kelompoknya Ellen. Itu pada langkah ke-8 terdapat tuangkan minyak goreng, namun pada langkah 2 tidak ada siapkan minyak goreng. Oke, Yursel menyampaikan di langkah 8 ada, di langkah 6 tidak ada, di langkah berapa tadi? Langkah 8 ya. Di langkah 8 tidak terdapat minyak goreng, tapi di bagian langkah 2 tidak ada minyak gorengnya. Jadi untuk kelompoknya Ellen harus menambahkan langkah 2-nya itu minyak goreng ya, biar lengkap. Jadi apa yang disebutkan di bagian proses itu harus ada di bagian input. Oke, selanjutnya William, silakan tanggapi di algoritmanya kelompoknya si Ellen. Saya tuh biasanya kalau menabur garam itu kalau telur kocoknya sudah dituang ke dalam wajan. Oke, yang pertama Will. Yang pertama. Oh ya, pada langkah 6 itu tidak ada alat untuk mengocok telur. Apa yang digunakan untuk mengocok telur itu? Oke, tidak ada alat untuk mengocok telur. Karena yang di langkah 2 itu hanya ada telur, wajan, mangkok kecil, spatula, kompor, dan garam. Jadi tidak ada alat untuk mengocok telur, sehingga
kelompoknya Willy itu bingung ini kira-kira mengocok telurnya menggunakan apa? Apakah menggunakan spatula atau menggunakan tangan, itu kan juga harus dicantumkan di bagian input atau langkah 2. Oke, nanti silakan tambahannya dari kelompok lain dicantumkan di kelompoknya Ellen ya. Ternyata masih ada yang kurang. Jadi nanti minta tolong yang dikumpulkan itu sudah versi yang lengkap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Kira-kira apa saja sih yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Theo Marcelino, apa yang sudah dipelajari? Belajar bagaimana mencari solusi sebuah masalah. Bagaimana mencari sebuah solusi sebuah masalah. Oke, selanjutnya Indah Esa, apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Belajar bagaimana mengurutkan solusi pada suatu masalah. Bagaimana mengurutkan solusi masalah. Oke, selanjutnya Yokarista, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Membuat flowchart dari algoritma. Membuat flowchart dari algoritma. Selanjutnya Felicia, apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Membuat urutan algoritma. Membuat urutan algoritma. Ya, baik. Selanjutnya yang kedua, apa yang sudah kalian kuasai dari materi ini? William, yang sudah dikuasai apa saja nih? Saya sudah menguasai cara menyelesaikan masalah. Sudah menguasai cara menyelesaikan masalah. Selanjutnya Brian Eka sudah menguasai apa saja nih? Baru tahu kalau tata cara membuat mie instan itu masuk dalam golongan algoritma. Oh ya, ya memang mie instan itu masuk dalam golongan algoritma ya. Selanjutnya Yursel Amoret, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Ternyata kalau sudah tahu urutannya bisa dikembangin lagi untuk improvisasi ya. Oke, untuk improvisasi. Selanjutnya Indah Esa, apa yang sudah kamu kuasai pada pertemuan hari ini? Mungkin saya akan lebih menyelesaikan hal yang saya alami. Oke, kalau kalian mendapatkan masalah berarti harus diselesaikan. Yang ketiga, apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Cynthia, Helena. Saya akan belajar memahami analisis suatu masalah. Akan mempelajari analisis suatu masalah. Oke, selanjutnya Yursel Amoret, apa yang akan dilakukan untuk menguasai materi hari ini? Mungkin saya akan lebih menyelesaikan masalah yang saya alami. Ya, menyelesaikan masalah yang dialami. Selanjutnya Yokarista, upaya yang untuk menguasai pada materi hari ini. Ternyata setiap masalah ada cara penyelesaian dan bisa dimasukkan dalam flowchart. Oke. Yang keempat, sebutkan hal menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan dan berikan alasannya. Valdo Putra. Ternyata hal sepele bisa jadi skema algoritma. Ternyata hal sepele bisa jadi skema algoritma. Oke, selanjutnya Cynthia. Hal menarik apa yang sudah kamu dapatkan? Membuat sesuatu ada urutannya. Oke, yang terakhir nih alasannya. Ellen Kalista, kira-kira apa nih yang menarik yang kamu dapatkan? Saya jadi tahu tentang urutan penyelesaian masalah. Jadi tahu tentang urutan penyelesaian masalah. Yang kelima, sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian ikuti. Hal yang tidak menarik ya. Yursel Amoret. Apa nih? Waktunya terlalu cepat. Waktunya terlalu cepat. Selanjutnya Felicia, kira-kira hal yang tidak menarik apa ini? Agak susah menganalisa masalah. Oke. Yang terakhir William, hal yang tidak menarik apa? Saya tuh kesulitan memetakan masalah. Jadi baiknya diselesaikan dari mana. Oke, jadi William kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Kira-kira mau dimulai dari mana nih gitu ya. Oke, kita sudah masuk di akhir pada pertemuan hari ini. Materi sudah kita sampaikan, sudah kita pelajari bersama-sama. Kira-kira nih kesimpulannya apa sih pada pertemuan hari ini? Eukarista, kira-kira apa kesimpulan pada pertemuan hari ini? Masalah apapun harus diselesaikan. Masalah apapun harus diselesaikan. Indah Esa, kesimpulannya apa nih? Jika kita menemui sebuah kasus, bisa diselesaikan dengan algoritma di-convert ke dalam flowchart. Oke, diselesaikan dengan algoritma kemudian dipindah ke dalam bentuk flowchart. Brian Eka Putra, kesimpulannya apa ini? Algoritma itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan mengurutkan hasil
analisis masalah itu sendiri. Masalah itu sendiri ya. Baik, Theo Marcelino, kesimpulannya apa? Algoritma itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Algoritma bisa menyelesaikan banyak masalah. Itu ya kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini. Ya, ternyata kalau kita membahas flowchart, kita harus tahu algoritmanya apa. Jadi sebelum kita tahu algoritmanya apa, kita harus tahu masalahnya. Jadi breakdownnya itu dari masalah, kemudian kita pindah ke dalam algoritma, kita buat algoritmanya, baru kita terapkan ke dalam gambar flowchart. Nah, untuk pertemuan selanjutnya adalah bagaimana mengaplikasikan algoritma ke dalam gambar flowchart. Nah, kalau yang ini nanti kita akan praktek menggunakan aplikasi ya. Kalau tadi kalian baru belajar untuk bentuk-bentuk shape dari gambar flowchartnya, nah besok di pertemuan selanjutnya kalian akan menggambar flowchartnya seperti apa. Tentunya dengan algoritma yang sudah kalian buat. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa dulu. Untuk Indah Esa bisa pimpin doa. Di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, saya akan memimpin doa menurut agama saya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli halim. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas segala ilmu yang Engkau ajarkan pada kita. Berilah kita ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu pada kita. Segala puji bagi Allah dalam setiap waktu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Indah Esa. Oke, sebelum kalian pulang, pastikan tas-tas sudah alat tulis sudah dimasukkan ke dalam tas dan tidak ada barang yang tertinggal. Oke, selamat siang semuanya. Silakan pulang. Terima kasih, Pak.